Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Murid-murid Ustadz yang Ustadz banggakan dari kelas 11 agama, insyaallah hari ini kita akan mulai daripada pelajaran usul fikih bab yang pertama, yaitu tentang al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Kita mulai dari pengertian al-umuru bimaqasidiha. Apa itu al-umuru bimaqasidiha? Al-umuru bimaqasidiha artinya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Ini adalah kaidah pertama dalam usul fikih. Jadi al-umuru bimaqasidiha ini adalah kaidah pertama dalam kajian usul fikih. Yang pengertian luasnya adalah segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan seseorang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama makhluk, maka nilainya ditentukan oleh niat atau tujuan melakukannya. Jadi segala sesuatunya, baik itu hubungannya hablum minallah atau hubungannya dengan hablum minan nas, itu awalnya ditentukan dari niat seseorang. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, kaidah al-umuru bimaqasidiha ini yaitu yang artinya segala sesuatu tergantungnya itu, apa sih dasar hukumnya? Dasar hukumnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala daripada Quran surah Ali Imran ayat 145 yang berbunyi ayatnya, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Yang artinya di situ yang sudah Ustaz tulis, itu barang siapa yang menghendaki atau berniat mendapatkan pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki berniat mendapatkan pahala akhirat, maka kami berikan kepadanya pahala akhirat, dan kami akan juga berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu ada lagi dalilnya daripada Quran surah An-Nisa ayat 100, yaitu adalah sebagai berikut, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a. Artinya di sini, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu juga di sini ada daripada kaidahnya daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ya, dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam sebuah hadis, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Yang artinya di situ semua amal perbuatan seseorang itu tergantung berbanding lurus dengan orientasinya, niatnya, dan seseorang hanya akan memperoleh sebatas apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena niatnya semata-mata menginginkan dunia atau karena seorang wanita yang ia ingin menikahinya,
maka hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuan ia hijrah kepadanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini lanjut ya, kita masuk ke contoh al-umuru bimaqasidiha. Contoh misalkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat menjadi rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Kita wudu, tidak ada niat maka enggak sah wudunya. Kita sholat, kelupaan niat sholat maka enggak sah sholatnya. Kita puasa, kelupaan niat puasa maka enggak sah puasanya. Dan seterusnya. Dalam muamalah, interaksi sosial yang berhubungan dengan sesama makhluk, seperti diskusi kelompok, niatnya apa? Kalau niatnya benar-benar kita mau berdiskusi, mau mencari solusi, mau menemukan solusi, itu bernilai pahala. Gotong royong, menjaga kelestarian alam, menjaga persatuan, saling menghormati, jual beli, sewa menyewa dan tolong menolong, itu daripada maksud dalam muamalah. Contoh al-umuru bimaqasidiha dalam muamalah. Nah, hikmahnya di sini apa? Hikmahnya kita di dalam pelajaran usul fikih yang pertama ini, yaitu di al-umuru bimaqasidiha, adalah hikmahnya yang pertama, lurusin niat kita. Apa niat kita? Mau kemana kita niatin? Ketika kita di sekolah, di madrasah, maka niatkan kita betul-betul belajar, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat yang lain. Luruskan niat kita, innamal a'malu binniyat itu. Karena segala sesuatu itu tergantung niat kita. Ya, lurusin. Enggak ada. Kenapa itu ada hadis itu? Karena asbabul wurudnya di situ, di hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis asbabul wurud turunnya hadis ini sebab ketika hijrah ke Madinah itu para sahabat ada yang niatnya beda-beda. Ada yang niatnya karena pengen nikah, ada yang niatnya pengen yang ini, yang itu, dan juga ada yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah hadis ini asbabul wurudnya innamal a'malu binniyat itu salah satu sebabnya. Maka dari itu ketika kita betul-betul memantapkan di madrasah, kita betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita niatin itu tercapai. Ilmunya kita dapat, prestasinya kita dapat, cita-cita kita dapat, dan insya Allah. Itu saja penjelasan dari Ustadz tentang kajian kita di pelajaran usul fikih bab 1 tentang al-umuru bimaqasidiha. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.